السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى قرابة محمد وعلى من تبعه إلى يوم الآخرة. أما بعد. Segenap para hadirin dan hadirat, orang-orang tua kami, para pengharap rahmat Allah, para pecinta-pecinta Rasulullah, para pemburu keberkahan serta ampunan Allah. Pada malam yang berbahagia ini, saya dari pesantren memang pengen hadir. Yang selama ini saya hanya melihat statusnya Bapak Haji Jumadi, kenikmatan membaca sholawat 40, yang hari ini betul-betul mengeluarkan air mata kita yang tak terasa. Karena ketika bacakan satu sholawat, saya terkenang dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Ada sebuah kitab namanya Mukashfatul Qulub Al-Mugarrab ila Ulumil Ghuyub fil Ilmi Tasawuf, karangan Imam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Di situ ada cerita menarik, Ibu, Masya Allah. Satu orang perempuan, ibu-ibu yang dah tua, datang dengan Imam Hasan Al-Basri. Dia bilang begini, ya Imam Hasan, boleh tak berikan saya beberapa bacaan wirid? Yang saya ini merindukan saya punya anak yang meninggal beberapa bulan yang lalu, minimal dapat melihatnya dalam mimpi. Akhirnya Imam Hasan tadi tersebut, Masya Allah, memberilah beberapa wirid, dan kemudian dibacalah itu wirid oleh ibu tersebut. Dan akhirnya satu ketika Allah perkenankan dia melihat anaknya dalam keadaan mimpi, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Seakan-akan itu anak terpuruk, bukan tanda orang-orang Ashabul Maimanah. Orang-orang yang diberikan tanda-tanda kebaikan dengan diberikan buku amaliyahnya itu sebelah kanan namanya Ashabul Maimanah, yang mana kalau ulama tafsir mengatakan mereka lah orang-orang ahli surga. Dan insyaallah kita sudah menjadi orang ahli surga. Akhirnya begitu sedihnya orang tua si ibu ini melihat anaknya, sehingga sudah dikatakan dalam hatinya, cukup sekali inilah aku mimpi dengan anakku, tak tega lihat. Dan dia ceritakan kepada Imam Hasan, ya Imam Hasan, sekali ini adalah saya nak mimpi dengan anak saya seperti itu. Kenapa, kata Imam Hasan? Kondisinya memprihatinkan. Nah, cerita ini tidak habis di sini. Satu ketika Imam Hasan itu bermimpi, tiba-tiba bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan ini bilang begini, wahai Imam Hasan, saya ini perempuan yang dulu emakku itu, ibuku pernah minta beberapa wirid untuk melihatku dalam keadaan mimpi. Tapi Hasan heran, kenapa pula dia punya anaknya ni tidak seperti ceritakan. Senang, bahagia, ada aura di wajah dia, menampakkan sebuah perubahan, berpindahnya dari keterpurukan menuju kebahagiaan. Akhirnya kata Imam Hasan, ada perubahan sepertinya, tak seperti ceritakan oleh ibumu. Iya, kata dia, beberapa waktu yang lalu kondisi saya setiap harinya itu dalam keadaan tersiksa. Tapi subhanallah, dia bilang, ada satu orang saleh lewat di sebuah pemakaman yang kebetulan aku di kuburan di situ, mengucapkan rangkaian salam, dan satu salam yang mana ketika itu salam disampaikan kepada Rasulullah, hatinya nyambung, hatinya hadir. Ketika satu salawat dan salam disampaikan dengan Rasulullah SAW dengan hati yang hadir, Allah titahkan satu malaikat mengatakan, hitung semua orang yang meninggal di kuburan itu, dan semua angkat derajatnya, ampunkan dosanya, dan terima semua amal kebaikannya. Kebetulan juga saya pada saat itu
dikuburkan di situ. Maka kena tepiasnya, kena bias. Maka saya teringat tadi ketika apa yang memimpin kita Ustaz, Masya Allah, beliau mengatakan sebutkan nama orang tua, sebutkan nama guru kita. Maka teringat saya dengan anak orang tua kita yang telah mendahulu kita. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita bacaan salawat yang kita baca tadi, insya Allah orang tua kita diampunkan oleh Allah. Semua kerabat kita yang telah mendahulu kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, yang namanya arwah itu ada sebuah kitab namanya Isbat fi Adabil Qabr. Di situ itu dia katakan, ya Pak, arwah itu tak pernah mati. Hari ini semua yang tawasulkan tadi itu, nama Syekh Fulan, Habib Fulan, Kiai Fulan, semuanya hadir bersama kita. Kemudian apa? Inna arwahal mu'minin yanziluna fi kullalatin ma baina khida'i buyutihim. Sesungguhnya arwahnya orang mukmin, arwahnya orang tua kita, arwahnya guru-guru kita, arwahnya Nabi Muhammad, arwahnya orang saleh, ketika disebutkan nama-nama mereka semuanya, mereka diperkenankan Allah untuk hadir. Hadir. Apa yang mereka harapkan? Ya man sakana diyarana waqtasamu amwalana wa yalbisuna libasana ma minkum min ahadin yufakkiruna wa yadhkuruna. Apa kata orang tua kita? Apa kata guru-guru kita? Apa kata syekh-syekh ini semua yang kita bacakan? Hai orang yang menempati rumahku, hai orang yang bagi-bagikan warisanku, hai orang yang pernah bertali kasih dengan aku, ingat tak kalian kepada aku untuk merangkaikan doa kepada. Maka hari ini kita punya orang tua, kerabat kita, sahabat, berlimpahkan doa hari ini. Amin. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan doa kita ini semuanya, bukti kita jadi orang yang insya Allah berbakti sama orang tua kita, dengan guru-guru kita semuanya. Amin ya Rabbal. Insya Allah Bapak Ibu yang berbahagia, saya melihat putih nikmat yang luar biasa. Berkali-kali saya terurai saya nikmat dari Allah. Luar biasa nikmatnya, Masya Allah. Nikmat yang luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan air mata kita ini semuanya jadi saksi kelak bahwasanya kita pernah berupaya jadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, Bu, Pak, ya, malam minggu nih kalau kita keluar depan saja dah penuh manusia. Kita ni dalam kehidupan ada dua model saja. Kata ulama itu manusia itu ada dua keadaan je. Ada sadar sebelum mati, ada udah mati baru sadar. Betul tak? Kita ni ada dua keadaan saja. Ada yang dah mati baru sadar, ada yang sadar sebelum mati. Nah pada hari ini kita alhamdulillah, bukan karena kita seperti ini. Tak, Allah menginginkan kita seperti ini. Artinya Allah pilih kita dari sekian hambanya, terpilih di malam yang banyak orang lupa, lalai. Kita dipilih oleh Allah ingat sebelum mati. Kalau dah mati baru nak sadar. Berat tak ada? Betul tak? Betul. Kalau saya kita buka Al-Quran, Al-Quran tu bukan buku cerita, tapi Al-Quran nak mengandung cerita. Biasanya subuh Jumaat tu kan baca surah Sajadah, betul tak? Betul Bu? Ada ayat yang ke-12 itu Allah ceritakan sikit saja. Allah bilang apa? Walau tara idil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apa kata Allah? Kalaulah kau melihat orang-orang yang mujrim, yang lupa solawat, lupa solat, lupa ibadah, namanya orang mujrim, ya, nanti ketika mereka disidang oleh Allah, kepalanya tertunduk di hadapan Allah. Artinya apa? Malu. Kita kalau dah salah kan begitu. Apalagi bersidang sama Allah yang luar biasa. Nakisu ru'usihim, tertunduk kepalanya, saya menyesal. Kemudian dia mengatakan Rabbana absarna, ya Allah saat ini kami telah lihat betul apa yang disampaikan oleh Habib, oleh Kiai, oleh Ustaz, oleh Masyayikh. Betul rupanya, ternyata neraka itu nyata, surga itu benar adanya, hisab itu ada. Semuanya betul kata-kata mereka semuanya. Nah apa harapan mereka semuanya? Arji'na na'man salihan inna muqinun. Kembalikanlah kami di amal dalam dunia untuk kami beramal saleh, karena saat ini kami sudah sadar. Sayangnya sadar sudah mati, tak ada guna lah. Maka pada hari ini Masya Allah, di khutbah yang singkat ini, pencerahan khutbah ini, mudah-mudahan insya Allah kita istiqamah. Niatkan waktu, niatkan waktu, dan insya Allah saya berupaya. Kemarin saya dapat hadir, Masya Allah, tiba-tiba saya mesti berangkat ke Dalwa karena menghadiri
7 harinya saya punya istri di guru saya. Maka saya pada saat itu saya berangkat langsung, baliknya besok tak kerja. Adakah kita pengen, masya Allah saya ikuti kembang. Kenapa? Ini asupan makanan rohani. Kita nih Pak, masya Allah kadang-kadang hanya mikirkan asupan jasmani saja. Ya, tapi rohani kita tidak pernah kita perhatikan. Nah, tapi dengan kita bersalawat, berzikir, masya Allah, dengan baca seperti ini, itu namanya asupan makanan rohani. Inilah yang bikin kita sadar, ingat. Ya, apalagi masya Allah di umur kita yang tak lagi muda. Ada apa dengan sawab 40 ini? Dan ada apa umur yang 40 ini? Nabi mengatakan pernah menyinggung masalah umur 40. Wa man jawada arba'in min umrih alam yaghrib khairuhu syarrahu falitajahas dan nar. Dia bilang apa? Dengarkan yang umur 40 ni. Barang siapa yang umurnya sudah 40 kata Nabi, coba dia hitung-hitung. Kalau seandainya dia telah hitung, dia sadar amal baiknya lebih ringan daripada amal buruknya, siap-siap kau kata Allah. Neraka dah siap untuk diri. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Makanya yang di rumah tak lagi muda ni Pak Bu, masya Allah, yuk sama-sama kita saling ingatkan, saling memberikan masukan. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua berada di bendera Nabi Muhammad SAW. Sambungkan hati dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, sambungkan terus, masya Allah. Karena tidak satu pun yang lebih mampu memberikan bantuan pada kita semuanya kecuali para Nabi Muhammad SAW dan para awliya sahabat. Nyebut nama orang saleh dia itu Tuhan berkah. Terakhir sebelum saya tutup biar ini, masya Allah. Saya waktu belajar di Bangil dulu, satu guru saya punya namanya Ustaz Ahaba, masya Allah, orang Nasihin Nur. Beliau tu ngajar fikih dengan saya. Jadi dia bilang menyebut nama orang saleh itu Tuhan rahmat. Ada satu kali dia cerita, ibu-ibu ketika menyebut nama Maryam, Maryam ini ibunya Nabi Isa. Jika seandainya sudah mentok benar, ada orang minta penyelusuh, selusuh itu orang hamil, selusuh, maka ibu ambil wuduk solat hajat, kemudian minta sama Allah dan ambil satu air, bacain Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Hannah melahirkan Maryam dengan mudahnya, Maryam melahirkan Nabi Isa dengan mudahnya. Keluarlah kau wahai janin dalam perut dengan berkat Allah yang maha disembah. Dia menyebut nama orang saleh, Tuhan berkah. Subhanallah dan alhamdulillah, itu saya pernah dapat lakukan. Dan alhamdulillah orang tadi yang mau disesap, selamat anak, selamat ibunya, dan tanpa ada operasi. Subhanallah berkat doa ini. Itulah mungkin yang sampaikan. Terima kasih atas sambungannya Pak Haji Jumadi, masya Allah, jazakallah khair, telah mengumpulkan saya. Satu ketika juga saya pengen rumah saya juga pengen bisa berkreasi, berbarakah. Amin Allah. Rumah saya ni di Pontianak Timur, di Paralel Tol, masya Allah, cuma di pondok di Bega Timur. Alhamdulillah. Jadi doakan kita santri-santri manfaat, masya Allah. Memang sengaja bawa beberapa santri agar bisa tahu, masya Allah, salawat-salawat. Karena sekarang ni salawat-salawat yang seperti ini mulai ditinggalkan. Dulu saya waktu kecil tambelan itu berzanji baca. Maka saya dulu hampir hafal itu berzanji, bukan karena ngapal, karena dengar. Karena saya tu kecil-kecilnya udah kumpul di surau, berkawan dengan yang tua-tua, Pak Cibakau, Pak Man, apa lagi itu, Pak Imran. Jadi saya baca tapi makanya mereka dengar nikmat. Ketika dengar ini saya masya Allah teringat. Kalau dah berjanji itu sama nadanya. Kan inilah nikmat baca Asmaul Husna Allah. Bergetar hati. Masya Allah. Itu belum ketua yang tampil. Kalau ketua tampil, masya Allah. Ini orang internasional. Ini kepanjang pun jana. Belum, saya masih. Masya Allah, yang anggota yang tampil. Padahal dia tampil, halas. Sudah. Itulah mungkin yang sampaikan. Jazakallah khair. Pak Haji, Pak Ketua, masya Allah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.